Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terlebih buat setiap penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang liburan kami. Kalau sebentar kami akan kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema bertekun mengasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yosua pasal 23 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Pada zaman Yosua, ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bahkan mereka menjadi jerat dan batu sandungan bagi umat Tuhan. Firman Tuhan kepada umatnya melalui Yosua adalah agar semua bangsa-bangsa itu dimusnahkan dan dihabiskan sama sekali, agar jangan sampai umat Tuhan itu ikut serta dan bahkan terkait dengan berhala-berhala sesembahan bangsa-bangsa itu. Sesungguhnya, hal ini menjadi relevan bagi kita hari ini. Apabila kita melihat kebiasaan, kesukaan, dan kehidupan kita sehari-hari, di mana pengaruh-pengaruh dosa dan penyesatan itu ada di sekeliling kita. Tugas kitalah untuk mencegah, menghindar, bahkan mematikan semua pengaruh-pengaruh dosa itu bagi kita. Masing-masing kita mengerti dan bahkan faham betul akan kelemahan-kelemahan karakter yang ada pada kita sendiri. Seringkali kita berharap bahwa dengan sekedar berdoa, maka kelemahan-kelemahan itu akan hilang dengan sendirinya. Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius pasal 16 ayat 24 kepada murid-muridnya demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada tugas dan tanggung jawab kita sendiri untuk menyangkal diri, memikul beban yang Tuhan tempatkan di pundak kita, dan berjalan mengikuti langkah-langkah Tuhan. Kerelaan inilah yang membuat hidup kita penuh damai sejahtera dan selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam sejarah, mereka memiliki satu kesamaan sederhana. Mereka semua mengerti arti sebuah batasan-batasan untuk mereka menyangkal diri. Daniel dan ketiga teman-temannya, anak-anak muda dari Yehuda yang dibuang sebagai buangan ke Babel, ternyata nasib mereka di Babel menjadi sangat baik. Daniel dan teman-temannya diperlakukan secara istimewa, bahkan diberi makanan-makanan raja. Namun Daniel tahu bahwa makanan dan minuman itu bertentangan dengan Taurat Tuhan. Sehingga Daniel berkata di Daniel pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Daniel bukan hanya menjaga perkenanan Tuhan atasnya, dia juga mendapatkan kasih karunia dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kenapa pemimpin pegawai istana sampai menaruh kasih dan sayang kepada Daniel? Sebab karakter seperti ini sangat langka. Seorang anak muda yang berani menyangkal diri demi menghormati Tuhan Allahnya. Itulah pesan yang sama
yang Yosua sampaikan kepada umat Tuhan. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Secara sederhana, bertekun mengasihi Tuhan yaitu dengan terus-menerus menyangkal diri sendiri. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk tetap bertekun mengasihi-Mu dengan terus-menerus menyangkal kedaginganku. Amin. Jesus loves you and so do I.